Langit senja memudar di atas pesantren kami, lembaga pendidikan Islam yang terletak di lereng bukit. Pesantren ini dikenal karena suasananya yang damai dan khusyuk. Namun, akhir-akhir ini, ketenangan itu terganggu oleh cerita-cerita aneh yang beredar di kalangan para santri. Suara tangisan misterius sering terdengar di musala pesantren, menciptakan suasana mencekam dan ketegangan di antara penghuni pesantren. Malam itu, angin berembus pelan, menambah keheningan suasana pesantren. Saya dan beberapa teman sedang bersiap untuk tidur setelah menyelesaikan aktivitas malam. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang menggetarkan hati. "Mas Rozak, dengar itu?" tanya Alim, teman sekamar saya, dengan suara bergetar. Saya mengangguk. Suara tangisan itu terdengar jelas dari arah musala. Suara itu sangat memilukan, seolah berasal dari seseorang yang sedang mengalami penderitaan mendalam. "Siapa yang menangis di malam begini?" tanya Raffi, salah satu teman sekamar yang lain. Kami semua terdiam, saling bertukar pandang dengan perasaan cemas. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Raffi, karena semua merasa takut dan bingung. Akhirnya, kami memutuskan untuk memberanikan diri dan pergi ke musala untuk mencari tahu asal suara tangisan tersebut. Ketika kami tiba di musala, suasana semakin mencekam. Pintu musala terbuka sedikit, dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Kami berdiri di depan pintu, ragu-ragu untuk masuk. "Saya rasa kita harus masuk dan melihat apa yang terjadi," kata Rozak, santri senior yang selalu menjadi panutan kami. Kami mengikuti Rozak dengan hati-hati memasuki musala. Di dalam suasana begitu hening dan gelap. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan. Suara tangisan itu terdengar lebih dekat, tetapi kami tidak melihat siapapun di dalam musala. "Kita cari di sekitar sini," bisik Rozak. Kami mulai mencari di setiap sudut musala tetapi tidak menemukan siapapun. Suara tangisan itu seolah berasal dari tempat yang tidak terlihat. Perasaan takut dan cemas semakin menghantui kami. "Mas Rozak, di sini tidak ada siapa-siapa," kata Alim dengan suara gemetar. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Keheningan yang mendadak membuat kami semakin tegang. Kami berdiri di tengah, musala tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah dari arah belakang terdengar suara langkah kaki mendekat. "Siapa di sana?" tanya Roza dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu semakin mendekat, membuat kami semakin ketakutan. Tiba-tiba pintu musala tertutup dengan keras, membuat kami semua terkejut dan mundur beberapa langkah. "Saya rasa kita harus keluar dari sini," kata Raffi dengan wajah pucat. Kami segera berlari keluar dari musala, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar, angin bertiup kencang, menambah suasana mencekam. Kami kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Keesokan harinya cerita tentang suara tangisan di musala menyebar di kalangan para santri. Banyak yang merasa takut untuk pergi ke musala sendirian, terutama di malam hari. Bahkan beberapa santri memutuskan untuk salat di kamar saja, daripada harus menghadapi suasana mencekam di musala. "Mas Rozak, menurutmu suara tangisan itu dari mana?" tanya saya saat kami sedang duduk di teras pesantren. "Saya tidak tahu, Rusli. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di musala itu," jawab Rozak sambil menghela napas panjang. "Apa mungkin itu suara jin atau makhluk halus?" tanya Alim dengan wajah serius. "Saya tidak tahu, Alim. Namun kita harus mencari tahu lebih lanjut. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini terus menghantui kita," kata Rozak. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cerita suara tangisan di musala. Kami mulai bertanya kepada para santri senior dan ustaz di pesantren. Dari cerita mereka, kami mendapatkan informasi yang mengarah pada sebuah kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu. Menurut cerita yang kami dapatkan beberapa tahun lalu, ada seorang santri bernama Zainab yang sangat rajin beribadah. Zainab dikenal sebagai santri yang taat dan selalu menghabiskan waktu di musala untuk sholat dan mengaji.
Namun suatu malam Zainab ditemukan meninggal dunia di dalam muals dengan wajah yang pucat dan mata yang terbuka lebar. Kematian Zainab sangat misterius. Tidak ada yang tahu penyebabnya, kata Ustaz Rahmat, salah satu pengajar di pesantren. Banyak yang bilang Zainab meninggal karena serangan jantung, namun ada juga yang percaya kalau dia melihat sesuatu yang menakutkan sebelum meninggal, tambah Ustaz Rahmat. Cerita tentang Zainab membuat kami semakin penasaran. Kami merasa ada hubungan antara suara tangisan di musala dengan kematian Zainab. Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan kami sendiri. Malam itu, kami kembali ke musala dengan persiapan yang lebih matang. Kami membawa lampu minyak dan beberapa alat untuk berjaga-jaga. Rozak memimpin kami dengan hati-hati memasuki musala. Suasana di dalam masih sama seperti malam sebelumnya, gelap dan hening. Kita harus mencari di setiap sudut musala, kata Rozak. Kami mulai mencari dengan teliti, mengarahkan cahaya lampu minyak ke setiap sudut ruangan. Saat itulah kami menemukan sesuatu yang aneh di salah satu sudut musala. Ada sebuah kain putih yang tergantung di dinding dengan tulisan-tulisan Arab yang terlihat samar-samar. Apa ini? Tanya Raffi sambil mengamati kain tersebut. Saya rasa ini adalah kain kafan, jawab Rozak dengan suara bergetar. Kain kafan itu tampak tua dan berdebu. Kami merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kain tersebut. Tiba-tiba suara tangisan itu kembali terdengar, membuat kami semua terkejut dan mundur beberapa langkah. Suara itu berasal dari sini, kata Alim dengan suara gemetar. Kami melihat ke arah kain kafan tersebut, dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Kami merasa ada sesuatu yang menghubungkan kain kafan itu dengan suara tangisan yang menghantui musala. Mas Rozak, kita harus melakukan sesuatu, kata saya dengan suara tegas. Rozak mengangguk. Kita harus berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Kami mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, berharap bisa mengusir gangguan yang ada di musala. Suara tangisan itu perlahan-lahan menghilang, dan suasana di musala terasa lebih tenang. Sayangnya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya lebih keras dan lebih memilukan. Para santri semakin ketakutan, dan beberapa dari mereka memutuskan untuk pindah ke pesantren lain yang lebih tenang. Mas Rozak, apa yang harus kita lakukan? Suara tangisan itu tidak berhenti. Tanya saya dengan wajah cemas. Saya tidak tahu, Rusli. Kita sudah mencoba segala cara, tetapi suara itu masih ada, jawab Rozak dengan nada putus asa. Kami merasa tak berdaya. Semua usaha yang kami lakukan untuk mengusir suara tangisan itu tampak sia-sia. Akhirnya kami memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan bahwa suara tangisan itu mungkin tidak akan pernah hilang. Hari demi hari berlalu, dan suara tangisan itu menjadi bagian dari kehidupan kami di pesantren. Meskipun awalnya terasa menakutkan, lama-kelamaan kami terbiasa dengan suara tersebut. Kami mulai menerima bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di musala pesantren, dan kami harus belajar hidup berdampingan dengan hal itu. Para santri yang baru datang ke pesantren sering kali terkejut dan ketakutan ketika mendengar suara tangisan itu. Namun, kami yang sudah lama di pesantren ini selalu berusaha menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa suara itu sudah menjadi bagian dari kehidupan di sini. Jangan takut, suara tangisan itu memang selalu ada, tetapi tidak pernah ada yang terluka karenanya, kata Rozak kepada seorang santri baru yang terlihat ketakutan. Dengan berjalannya waktu, kami belajar untuk hidup berdampingan dengan suara tangisan di musala pesantren. Meskipun misteri suara itu tidak pernah terpecahkan, kami menemukan cara untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Kisah suara tangisan di musala menjadi cerita yang selalu diingat oleh para santri, mengajarkan kami tentang keberanian, keteguhan hati, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan begitulah, suara tangisan itu terus menghantui, menjadi bagian dari kehidupan kami di pesantren. Kami berdamai dengan kenyataan itu, menemukan ketenangan dalam ketidakpastian, dan belajar untuk hidup dengan keberanian dalam menghadapi ketakutan